kita bagi 3 acara. Yang pertama pembukaan, kedua tausiah, yang ketiga pembacaan doa tutup. Dan untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara pembukaan dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara kedua, tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Yordan Fatah Mubarak SPOD STIK JAB dengan tema hidup mulia dengan Al-Quran. Kepalanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu bi jalali wajhikal karim kama yuhibbu bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari yang perdana ini ya Pak ya, untuk tausiahnya. Alhamdulillah kita berkumpul di salah satu dari tempat terbaik di permukaan bumi ini, yaitu tempat sholat, tempat ibadah, masjid atau mushola. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-haqqu buqa'in 'ardi indallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Tentunya kita mengumpulkan banyak sekali kebaikan. Pertama, di waktu yang baik, di waktu yang berkah. Kata Rasulullah SAW, "Buridha fi ummati fi bukuriha." Diberikan keberkahan untuk umatku ini di waktu subuhnya. Di waktu subuh ini waktu keberkahan. Kenapa dia dinamakan waktu keberkahan? Karena dia hadithul ahdi bi nuzulil malaika. Karena dia baru saja disapa oleh turunnya malaikat. Waktu subuh, sebelum subuh sampai masuknya waktu subuh itu waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian keberkahan selanjutnya adalah keberkahan tempat, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberkahan selanjutnya adalah keberkahan barakatuz zaman, keberkahan zaman, keberkahan waktu dan musim, di mana kita berada di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Kemudian keberkahan ibadah, dan ibadah sholat subuh adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda." Aqimus sholata, dirikanlah salat liduluki syams, ketika matahari sudah tergelincir, mengisyaratkan masuknya salat zuhur dan kemudian salat asar setelahnya. Kemudian liduluki syamsi, aqimus salata liduluki syamsi, aqimus salata liduluki syamsi, aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili, sampai malam ketika sudah terbenam matahari. Wa qur'anal fajr, ila ghasaqil laili mengisyaratkan salat maghrib dan salat isya. Kemudian wa qur'anal fajr, ya, Allah menamakan salat subuh ini dengan qur'anal fajr. Ini ada di dalam surat apa Pak? Di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ini berfirman di dalam Al-Quran, ya, di akhir-akhir dari surat, kalau nggak salah ini Al-Quran
al-fajri kana mashhuda wa minal laili. Surah Al-Isra. Al-Isra di akhir-akhir dari surah Al-Isra. Allah menamakan sholat subuh ini dengan Quran Al-Fajr, isyarat bahwasanya disunnahkan untuk memperpanjang sholat subuh. Jadi kalau kita mau urutkan, urutan paling panjang dalam sholat itu adalah nomor satunya adalah sholat subuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu yang dinamakan dengan Qur'an al-fajri tadi kana mashhuda, yaitu disaksikan. Maksudnya disaksikan oleh siapa? Disaksikan oleh para malaikat. Para malaikat menyaksikan salat subuh kita berpada itu. Ini keberkahan yang banyak sekali yang terkumpul di subuh hari. Maka merugi orang yang kemudian diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian sebelum kita sholat subuh, kita juga sudah bersantap sahur, di mana Rasulullah SAW bersabda tentang sahur ini, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersantap sahurlah kalian, karena di dalam sahur tersebut ada keberkahan. Banyak keberkahannya, Pak. Ini penting kita sampaikan supaya kita merasakan keberkahan-keberkahan itu. Jangan ketika kita makan sahur, kita hanya ritual makan saja. Tidak, kita sambil makan itu sambil merasakan, saya ini sedang berada di waktu yang penuh berkah, yang kalau saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan permintaan saya. Waktu sahur itu waktu luar biasa, Pak. Allah Subhanahu wa taala puji waktu sahur itu di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ali Imran dan di dalam surat Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala letakkan ciri-ciri orang soleh itu adalah mereka yang bangun di waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang surga, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul akunabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah, maukah kalian aku kabarkan yang lebih baik daripada dunia dan diisinya? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Bagi orang-orang yang bertakwa, beramal saleh, Allah sediakan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka memiliki pasangan-pasangan yang suci, yang tidak haid dan tidak nifas. Mereka abadi di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Siapa mereka, wahai Allah? Siapa mereka yang masuk surga itu? Nah, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan, kami beriman ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Innana amanna faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari api neraka. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Mereka itu adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat. Al-qanit itu artinya orang yang taat atau orang yang lama ketika sholat itu berdirinya lama. Kemudian mereka orang-orang yang rajin berinfak dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, nasihat kami, jangan sampai waktu sahur kita itu lewat begitu saja tanpa makna. Ini sela-sela kita berbincang dengan anak istri kita, sambil kita menyantap makanan sahur, sesekali bunyikan, lafazkan lafaz istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Biasakan kepada anak-anak kita. Kita kasih tahu kepada anak istri kita, ayo kita beristighfar sebentar. Ya, 10 kali, syukur-syukur bisa 100 kali istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Supaya Allah tutupi kekurangan-kekurangan amalan-amalan kita.
supaya Allah tutupi dosa-dosa kita, Allah hapuskan dan Allah gantikan dengan pahala. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Nah, jadi jangan sampai kita nggak tahu keutamaan waktu sahur, sehingga waktu sahur itu hanya sebatas makan saja. Oh tidak, waktu sahur itu adalah waktu yang amat paling indah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan makan sahur itu bukan sekedar makan. Makanya Pak, lihat perbedaan keberkahan. Kemarin kita beberapa pertemuan yang sebelum Ramadan kita pernah membahas makna berkah itu apa. Berkah itu ziyadatu al-khair wa dawamuhu, bertambahnya kebaikan dan terus berkelanjutan kebaikan itu. Lihat Pak, bukti nyata kita sendiri merasakan dan mengalaminya. Bapak kalau enggak di bulan puasa, Bapak sarapannya barangkali jam 7 atau jam 8, ya sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Ada yang sarapan sebelum berangkat kerja, ada yang ketika sudah sampai di kantor baru sarapan. Lihat, sarapan itu tahannya sampai cuma sampai jam 12 atau jam 11 itu udah lapar lagi. Padahal itu makannya jam 8, jam 7. Tapi lihat ketika makannya sahur, keberkahan sahur bertahan sampai azan maghrib. Itu sudah kita buktikan sendiri bahwasanya bersantap sahur, makan ketika sahur itu bukan makan sembarangan. Itu makan yang ada nilai ibadahnya. Oleh karenanya sebagian para ulama memandang sebagian kecil, bukan sebagian besar, sebagian kecil dari para ulama itu ada yang mengatakan kalaulah bukan karena ijma, kesepakatan ulama bahwasanya sahur itu sunnah, maka aku akan mengatakan sahur itu wajib. Karena saking banyaknya perintah Rasul untuk memerintahkan sahur. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan perbedaan puasa kita dengan puasa umat-umat yang lain, agalatus sahur, makan sahur. Jadi hanya kita Pak, umat yang puasa ada sahurnya. Ini sangat penting sekali. Kemudian kita mendengarkan suara azan dan kita menjawabnya, dan kita kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita berdoa memintakan wasilah, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Kita memintakan, kata Rasulullah SAW, siapa yang memintakan wasilah untukku? Wasilah itu artinya al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji di sisi Allah di hari kiamat. Siapa yang berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir, kata Rasulullah SAW, halat lahu syafaati, wajib halal bagi dia mendapatkan syafaat. Berbicara tentang syafaat itu adalah berbicara tentang tema kita, yaitu mulia, hidup mulia dengan Al-Quran. Salah satu kemuliaan Al-Quran itu berada pada kata syafaat. Apa syafaat itu artinya Pak? Kita sering mendengar syafaat. Syafaat itu artinya apa? Syafaat itu adalah wasilah, wasithah, yaitu penghubung antara kita dengan Allah. Jadi dia wasilah, penengah antara kita dengan tujuan kita. Syafaat itu ada orang-orang, pihak-pihak yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian menjadikan kita ikut mulia dengan kemuliaan perantara amalan-amalan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa, kita alhamdulillah sedang berpuasa, wal Quran, dan Al-Quran, yashfa'ani, memberikan syafaat, lil 'abdi, untuk hamba yang berpuasa dan membaca Al-Quran di hari kiamat. Kenapa kita membutuhkan syafaat? Ya, ini ada pertanyaan, apa sih sebenarnya keuntungan syafaat itu Pak Ustaz? Kenapa kita sibuk untuk mendapatkan syafaat? Mari kita dengarkan hadis Rasulullah SAW. Tadumu syamsu yawmal qiyamati
minal abdi atau minal ibad atau minal khalq di hari kiamat di padang mahsyar tatkala kita berdiri 50.000 tahun, Pak. Coba kita ketika mendengarkan hadis-hadis seperti ini, Pak, kita bayangkan, kita membayangkan, kita visualisasikan kita berdiri tegak dan gak bergerak-gerak dari tempat kita. Berapa tahan lama kita, Pak? 1 jam udah capek ya, Pak ya? Ini 50.000 tahun. 50.000 tahun tegak ada kayak gitu. Kemudian matahari didekatkan, ya, hatta takuna qadra mil minal araq. Maka mereka di hari kiamat akan berkeringat sesuai dengan amalan mereka. Faminhum man yakunu ila ka'baihi. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai mata kaki. Berarti kalau sampai mata kaki dosanya sedikit. Wa minhum man yakunu ila rukbatai. Ada yang sampai lutut. Wa minhum man yakunu ila hiqwaihi. Ada yang sampai pinggang. Wa minhum man yuljimuhul 'araq. Ada yang tenggelam. Maka ketika itu terjadi, ada manusia-manusia yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat khusus, naungan khusus. Di antara mereka yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan, bukan 7 orang, 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dia imam yang adil, ada dia anak muda yang soleh, ada dia laki-laki yang hatinya selalu terpaut, selalu terikat dengan masjid, ada seseorang yang berinfak diam-diam, dia sembunyikan dan dia tidak pamerkan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian ada seorang anak muda yang digoda oleh seorang wanita yang cantik, yang memiliki paras yang luar biasa, tetapi dia menolak dan mengatakan aku takut kepada Allah. Kemudian ada orang yang bersahabat, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian ada orang-orang yang ketika sendiri, ketika tidak ada yang melihatnya, ketika istrinya sudah tidur, ketika anaknya sudah tidur, dia terbangun, dia ingat dosa-dosanya, dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menangis, nangis karena rindu atau menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafadat rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'aina. Seseorang yang ketika sendirian ingat sama Allah sampai mengalir air matanya. Kapan kita terakhir seperti itu, Pak? Kapan kita terakhir itu bangun? Sebelum kita membangunkan anak istri kita, kita bangun gitu kan sendiri. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Kemudian kita mengalir air mata kita ingat masa lalu kita. Kita lihat sholat kita yang pernah bolong. Kita lihat kita pernah curang dalam berniaga. Kita ingat bahwasanya kita pernah membentak orang tua kita. Kita takut Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni kita sehingga mengalir air mata kita. Itu air mata itu, Pak, indah rasanya. Itu masuk ke hati, itu adem rasa hati. Kita merasakan kebahagiaan di hari itu yang kita tidak pernah rasakan di hari-hari yang lain. Coba, Pak. Karena Rasulullah SAW mengatakan ainani, 2 jenis mata, la tamassuhuman naru, tidak akan mungkin tersentuh oleh api neraka. Kalau mata nggak tersentuh oleh api neraka, maksudnya pemilik matanya yang nggak masuk neraka. Masa cuma matanya aja yang nggak kena neraka? Maksudnya mata yang tidak tersentuh neraka itu maksudnya pemilik matanya, kita manusianya. Siapa itu? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang berjaga malam ketika di medan pertempuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulialah ahli Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi,
karena Al-Quran akan datang membawa syafaat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Di antara orang-orang yang berdiri tadi Pak, yang mendapatkan naungan adalah ahli Al-Quran. Siapa mereka ahli Al-Quran itu? Nah, jangan salah, ahli Al-Quran itu bukan adalah orang yang membacanya saja, tapi adalah orang yang membacanya, menghayatinya, memahami, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Itulah ahli Al-Quran, meskipun gak hafal. Jadi jangan kita menyangka orang yang hafal Quran langsung jadi ahli Quran, belum tentu. Bisa jadi kita yang gak menghafal Quran ini bisa jadi ahli Quran, bisa. Yang penting intinya ada pada membacanya, mentadabburinya, dan mengamalkan. Yang paling penting itu mengamalkan. Dan tentunya kita tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita nggak baca, kalau kita nggak tahu yang mana nih ayatnya gitu kan. Tentunya kita tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak mengkaji hukum-hukumnya. Kapan kita bisa mengamalkannya? Ketika kita baca, kita telaah, kita diskusikan, kita tanyakan, baru kemudian bisa kita amalkan. Apa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat kita sampaikan dari keagungan-keagungan dan kisah-kisah yang Allah cantumkan dari orang-orang mulia yang ada di dalam Al-Quran. Semoga bisa menjadi ibrah pelajaran bagi kita. Kita jadikan sebagai qudwah dan kita jadikan sebagai prinsip hidup, sehingga ketika kita berjalan, hidup kita ini memiliki standar. Oh, ini di dalam Al-Quran gak boleh, ini di dalam hadis Nabi dilarang, gak boleh. Oh, ini di dalam Al-Quran diperintahkan, lanjut. Ini di dalam hadis Nabi dianjurkan, lanjut. Sehingga kehidupan kita betul-betul kehidupan seorang yang ahli Al-Quran. Ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kita persilakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Biasanya ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, masalah istighfar, apakah boleh kalau misalnya kita istighfar, tujuan kita disebutkan setelah istighfar. Kalau misalnya kita mohon ampun kepada Allah, ampunnya apa, minta ampunnya apa, apakah boleh demikian? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Jadi kita meminta ampun atas dosa apapun. Dan itu yang lebih bagus sebenarnya. Berarti kita ingat dosa-dosa kita. Kemudian kita juga meminta ampun dari hal-hal yang kita tidak tahu. Contohnya, ya Allah, saya pernah seperti ini, kan kita sebutkan bahwasanya, ampuni saya ya Allah, saya beristighfar, saya meminta ampun kepada Engkau. Dan juga jangan lupa kita minta juga ampunan, ya Allah, dan ampunilah aku. Kalau bahasa Indonesia ya, ampunilah aku dari dosa-dosa yang aku lupa. Karena kan kalau di dalam taubat istighfar itu kan ada bunyinya seperti ini, ma'alimtu minhu wa ma la a'lam. Aku bertobat dari dosa-dosa yang aku tahu dan yang aku tidak tahu. Karena dosa kadang-kadang Pak, dosa yang kita nggak tahu kadang-kadang bisa lebih banyak kan Pak. Kita nggak sadar ternyata dosa, kita nggak sadar ternyata udah salah aja kita kan. Makanya kita juga beristighfar, ya Allah, saya minta ampun dari dosa-dosa yang saya tahu, yang saya sadar, ataupun dari dosa-dosa yang saya tidak sadar. Bahwa kita berwasilah kepada Rasulullah masih bisa seperti itu. Nah, batasan wasilah dengan orang-orang yang masih hidup sekarang seperti apa batasannya? At-tawassul bi du'a'is shalihin, yaitu bertawassul dengan doa-doa orang-orang yang saleh. Dengan apa? Dengan kita meminta doanya. Syarat wasilah yang bisa dilakukan tiga, al-hayatu wal quduru wal qudratu, yaitu orang yang dimintain tawassul itu, yang kita minta tolong kepada dia itu dia hidup, kemudian dia mampu, kemudian dia hadir, ada dia di hadapan kita. Jadi kita minta, contohnya kita memiliki ulama, kita datang, kita minta, Pak Kiai, doakan anak saya ini sedang mau daftar di sini. Pertama dia hidup dan dia mampu mendoakan. Yang ketiga dia hadir. Itu udah 3 rukun itu membuat kita boleh untuk bertawassul. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Kalau ada 3 tadi yang kita sebutkan tadi, maka terpenuhi rukunnya. Seperti itu. Ada lagi Pak? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan dalam Al-Quran itu kan kitab suci ya.
Nah kemudian kalau kita membaca tapi di HP dalam keadaan tidak berwudu, apa tidak diperbolehkan? Terjadi silang pendapat para ulama. Kalau kita baca di dalam kitab adab hamalatul Quran, adab bagi orang-orang yang mengemban amanat Al-Quran, dijelaskan bagi orang-orang yang dalam keadaan tidak bertoharoh, ya, hukum asalnya tidak diperbolehkan. Itu hukum asalnya. Dalilnya la yamassuhu illal mutahharun. Ya, itu pendapat mayoritas ulama. Atau di dalam hadis Nabi SAW, la yamassul mushaf illa tahir, tidaklah menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang tahir, orang yang suci. Itu disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram. Jadi hukum asalnya menyentuh mushaf Al-Quran itu tidak boleh kecuali dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Baik. Ada perkara-perkara di mana para ulama membicarakan atas bagaimana dengan wanita yang haid. Mereka kan butuh menjaga hafalannya. Bagaimana? Ada diberikan solusi oleh para ulama, hendaklah mereka membaca dari bukan mushaf. Mushaf itu adalah Al-Quran yang kok isinya ayat semua. Jadi solusinya bacalah dari mushaf yang ada artinya atau ada tafsirannya, sehingga itu jatuhnya bukan mushaf lagi karena dia sudah tercampur dengan terjemahan. Itu salah satu solusi yang diberikan oleh para ulama. Kemudian juga di HP sama hukumnya. Hukum ini HP dengan mushaf, hukumnya itu sama ketika dibuka aplikasinya. Jadi kita memegang mushaf, mushaf itu kan sama kertas, tapi dia menjadi mushaf ketika yang ditulis ayat Al-Quran. Ini hukum asalnya HP, tapi ketika sudah membuka aplikasi mushaf, dia jadi mushaf karena apa yang ada tertulis di dalamnya itu berubah menjadi hukum. Ini sama-sama kertas, ini kertas, ini kertas, tapi ketika sudah ditulis ayat, dia bukan kertas biasa lagi, dia sudah menjadi mushaf. Jadi hukumnya sama. Kalau kita mau membacanya dalam keadaan tidak suci, cari aplikasi yang ada artinya. Kalau mengikuti fatwa dari para ulama yang menganjurkan itu, ada kitab yang bagus untuk adab hamalatul Quran itu, diantaranya kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan, dan juga ada kitab At-Tibyan fi adab hamalatul Quran, penjelasan tentang adab-adab bermuamalah dengan Al-Quran. Seperti itu. Adapun orang yang berhadas besar, yang junub contohnya, bagi laki-laki khusus untuk junub gak boleh baca Quran, dia mandi dulu ya. Tapi kalau haid meskipun hadas besar, berbeda para ulama mensikapinya. Kenapa? Karena kalau dia junub itu dia bisa langsung mandi kan Pak, berbeda dengan haid. Kalau haid kan harus menunggu selesai baru bisa mandi besarnya. Makanya kalau untuk junub dia lebih berat. Kalau junub gak boleh baca Quran, gak boleh, baik pakai mushaf maupun nggak pakai mushaf, nggak boleh baca Quran. Supaya apa? Supaya kita segera mandi. Atau ada pun untuk ibu-ibu yang haid, boleh mereka baca Quran, baik itu dengan hafalannya maupun dengan menyentuh mushaf yang ada terjemahan atau tafsirannya. Kenapa? Karena waktunya lumayan lama. Sementara orang kalau lama meninggalkan Al-Quran, dikhawatirkan nanti hafalannya luntur. Maka syariat memberikan keringanan seperti itu dari tinjauan hukum fikihnya. Allah Ta'ala. Ada lagi? Satu lagi Pak. Silakan. Ini agak keluar sedikit. Ini mengenai puasa. Ya, silakan. Ini kadang-kadang masalah buka nih Pak. Kita kan acuannya puasa itu sampai terbenam matahari, ya ditandai dengan azan. Kadang di sebagian tempat, mungkin termasuk di sini, kita tanda berbuka itu pakai sirine. Sah nggak seperti itu? Itu hanya simbol Pak ya. Dia ibrahnya itu biwurubi syamsi, dengan tenggelamnya matahari. Atau adapun tanda tenggelamnya matahari itu bebas. Itu kembali kepada uruf. Bisa ditandai dengan azan. Kenapa dia ditandai dengan serinai? Supaya muazzinnya juga berbuka. Kan gitu Pak sebenarnya ijtihadnya. Bayangin Pak kalau seandainya masuk ini waktu berbuka, muazzin langsung azan. Kasihan lah dia, gak mau dia azan nanti. Saya kalian saya azan karena makan kan. Maka
kasihlah serinai sebagai bentuk ijtihad supaya dia bisa membatalkan dulu puasanya, makan kurma satu. Yang penting jangan bukan sifat nggak azan mana ini, orang di rumah pada nunggu mana ini. Makanya supaya itu, makanya azan maghrib kan agak telat jadinya kan gara-gara serinai. Itu hikmahnya, itu membantu sebenarnya, itu membantu supaya muazzinnya bisa berbuka dulu. Itu sebagai keringanan dan ijtihad kecerdasan para ulama luar biasa, Pak. Ya, jadi si muazzin ini dia bisa berbuka daripada, kalau bayangkan kalau seandainya sirenanya dihapus, berarti azannya telat kan? Ya. Sementara rata-rata masyarakat itu berpatokan ke azan kan? Ya. Jadi telat masyarakat. Nah, makanya supaya serentak nih, muazzin buka puasa, masyarakat buka puasa, mari kita yuk kita sama. Nah, startnya sama, baru kemudian dia azan. Ini keren, luar biasa tuh pahala godaan bagi para. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita di majelis ini mengumpulkan pula kita di surga. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kesempatan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.